Di malam pernikahan kami, suamiku yang seorang aktor meninggalkanku untuk diam-diam menemui mantan pacarnya, Ayu. Dia pulang dengan bau alkohol, memelukku sambil menyebut nama Ayu. Ayu. Sementara itu, Ayu membuat postingan yang provokatif secara online. Beberapa cinta hanya bisa dibiarkan tak terucap, terkubur oleh waktu. Hendra, kuharap kau bahagia. Ini membuat fansnya membanjiri halamanku, menyebutku tak tahu malu. Aku, Siti, tak akan membiarkanmu menginjak-injakku seperti ini. Aku akan memastikan kau hancur. Halamanmu sedang dibanjiri fansnya Ayu. Bagaimana bisa kau masih main HP? Kenapa buru-buru? Posting fotonya, katakan mereka ketahuan diranjang olehku, sang istri sah. Ingat, kaburkan wajahnya, tapi pastikan orang bisa mengenali jam tangan di pergelangan Hendra. Bagus. Kita sudah ambil 3 topik tren teratas. Siti, tim Hendra dan Ibu Hendra sedang menelepon. Mereka mau kau segera posting klarifikasi online, katakan foto itu dari syuting drama, atau dari pesta di mana semua orang terlalu banyak minum, hanya trik sudut pandang. Klarifikasi? Kenapa aku harus klarifikasi? Aku adalah istri sah Hendra. Dia meninggalkanku di malam pernikahan kami. Dan sekarang kau mengharapkanku untuk menutupi perselingkuhannya dengan mantan pacarnya? Budi, menurutmu aku ini orang suci yang otaknya rusak? Siti, kamu gila? Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kenapa kau lakukan ini? Ayu tidak bersalah, dia lagi bad mood aja, minta ditemani minum. Kami nggak ngapa-ngapain. Nggak ada apa-apa. Dia akan pakai bajumu. Siti, dalam hubungan, yang gak disayang itu pihak ketiga. Lihat, walaupun hari ini adalah hari pernikahanmu, tapi yang ditemani Hendra itu aku. Nggak ada apa-apa. Kau peluk aku semalaman, sambil teriak nama dia. Ayu. Yue. Aku sangat mencintaimu. Aku lagi mabuk. Aku cuma melakukan kesalahan yang bisa dilakukan pria manapun di dunia ini. Kenapa kau tangani begini? Mau hancurkan karierku? Mau hancurkan Ayu? Siti? Aku nggak nyangka kau bisa sekejam ini. Hendra, yang kau hancurkan adalah pernikahan kita. Dirimu sendiri, dan Ayu yang berharga itu. Kejam? Dibanding kalian berdua, aku cuma memberi keadilan. Aku koreksi ya. Nggak semua pria di dunia ini bikin kesalahan. Cuma pria kayak kamu yang nggak bisa kontrol diri. Jangan seret semua orang. Kamu. Ayo, pukul aku. Kalau kau pukul, besok topik panasnya adalah aktor top Hendra melakukan KDRT. Pasti lebih heboh dari skandal selingkuhmu. Siti, Ibu Hendra itu ketua media bunga. Memangnya baik-baik aja buat bikin keributan. Sama anaknya, Hendra? Memangnya kenapa? Anaknya yang selingkuh? Aku salah apa? Siti, hapus postingan itu, sekarang, lalu adakan konferensi pers dan minta maaf. Katakan itu, semua cuma salah paham. Nama baik keluarga Hendra bukan sesuatu yang bisa kau injak-injak begitu saja. Ibu Hendra, bukan aku yang mempermalukan diri. Tapi putra kesayanganmu, yang berbuat mesum di malam pernikahan kami. Aku tidak langsung mengajukan cerai. Itu sudah lebih dari cukup baik untuk keluarga Hendra. Apa yang kau inginkan? Sumber daya atau uang? Sebut harganya. Asalkan kau bisa tutup mulut soal ini. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin keadilan. Keadilan? Di industri ini, siapa yang lebih kuat, dialah yang buat aturan. Jangan lupa, Siti, segala yang kau miliki sekarang, kau ingat siapa yang memberikannya? Tanpa dukungan keluarga Hendra di belakangmu, kau bukan apa-apa. Ibu Hendra, Anda benar-benar sangat tinggi hati. Sejak aku, Siti, memulai karier, aku tak pernah mengandalkan Anda atau keluarga Hendra untuk satu pun sumber dayaku. Buanglah pikiran-pikiran naif dan tidak realistis itu. Kau punya waktu setengah jam untuk memutuskan. Setelah setengah jam, jika aku tidak melihat unggahan permintaan maaf publikmu,
Kau akan menyesal. Siti, Ibu Hendra. Dia tidak pernah mengancam kosong. Beberapa endorsemen dan naskah kita disiapkan oleh grup hijau. Jangan khawatir. Langit tidak akan runtuh. Akan ada orang yang lebih cemas daripada kita. Siti, cepat, lihat. Catatan bunuh diri dari Ayu sedang viral. Akun media sosialmu juga sedang dibanjiri komentar. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Aku akan baik-baik saja. Tolong, jangan salahkan siapapun. Ini semua salahku. Hendra, cerai saja dia. Menikahi wanita seperti itu adalah sial yang paling parah. Dia membuat orang bunuh diri. Wanita beracun itu, Siti. Hatiku sakit memikirkan Ayuku. Pelukan untuk Ayu. Kami akan selalu di sisimu. Wah, alangkah sucinya dia. Siti, kalau bukan karena kamu, Ayu tidak akan mencoba bunuh diri. Kalau sesuatu yang serius terjadi padanya, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hendra, kamu pikir seluruh dunia harus berputar mengikuti kalian berdua, pasangan kekasih yang tragis ini? Kalau dia menangis, aku yang menindasnya. Kalau dia ke rumah sakit, aku yang memaksanya. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana denganku, yang kalian berdua keroyok, istri sahmu yang kamu selingkuhi? Apakah aku pantas dihina dan harus menelan amarahku? Baiklah, aku berselingkuh di malam pernikahan kita, tapi kalau kamu punya masalah, hadapi aku. Ayu tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak bersalah? Kamu satu orang bodoh, dan dia satu lagi. Mana di antara kalian yang pantas disebut tidak bersalah? Kamu? Cukup, kamu sebaiknya pergi ke rumah sakit dan menemaninya. Dan bilang padanya untuk total dalam peran lain kali. Luka di pergelangan tangannya dangkal seperti cakaran kucing. Netizen zaman sekarang tidak mudah tertipu begitu. Jangan bicara omong kosong. Ayu tidak seperti dirimu yang kejam. Siti, waktunya habis. Karena kamu menolak untuk maju dan klarifikasi, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Siti, kamu yang minta sendiri. Bersiaplah untuk masuk daftar hitam. Daftar hitam aku? Kurasa kamu tidak punya kemampuan untuk itu. Surat pemutusan kontrak banyak sekali. Film baru yang baru kamu tanda tangani, dan beberapa endorsement kelas atas, semuanya telah menerima surat pemutusan. Alasannya adalah masalah perilaku pribadimu yang menyebabkan dampak sosial negatif. Sudah berakhir, Siti. Semuanya sudah berakhir. Ibu Hendra sedang berusaha untuk memasukkan kita ke dalam daftar hitam. Siti, dalam semalam, berubah dari bintang baru yang sedang naik daun menjadi tikus yang ingin dipukul semua orang. Inikah yang kamu inginkan? Keluar dari rumahku, sekarang juga. Surat cerai, pengacara saya akan mengirimkannya padamu. Siti, sertifikat villa ini, bukankah atas namamu? Kapan berubah menjadi miliknya? Ya, aktor hebat, Hendra, pasti sudah gila karena terlalu banyak syuting. Siti, jangan coba-coba ambil kesempatan. Ini adalah rumah keluarga Hendra. Kamu tidak berhak tinggal di sini. Aktor hebat, Hendra, buka matamu dan lihat baik-baik. Atas nama siapa sertifikat ini? Ini adalah properti saya sebelum menikah. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Hendra. Villa ini benar-benar... Hendra, lupakan saja. Ayo kita pergi. Siti sepertinya tidak ingin melihat kita. Jangan membuatnya marah. Siti, tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar atas apa yang telah kamu lakukan, dan aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan di industri ini. Baik, aku akan menunggu. Nona Ayu, kalau kamu berencana pura-pura bunuh diri lagi, pastikan kamu sudah siapkan laporan medis dari rumah sakit sebelumnya. Kalau tidak, memalsukan catatan medis untuk cari simpati hanya akan membuatmu jadi bahan tertawaan. Siti, diam. Aku tak akan biarkan kamu menyakitinya lagi seperti ini. Menyakitinya? Justru kamu yang benar-benar menyakitinya kamu yang memberinya harapan palsu. Kamu membuatnya percaya dia bisa memanfaatkanku sebagai batu loncatan. Hendra, kamu sumber semua masalah ini. Siti, daftar hitam keluarga Hendra sudah dikeluarkan, tunggu saja lihat hatimu hancur berantakan. Nona Siti, kami juga punya keluarga yang harus diberi makan.
Sekarang keluarga Hendra sudah mengeluarkan daftar hitam, pekerjaanmu terhenti total. Kami, Aku mengerti. Ini gajimu untuk bulan ini. Mari kita berpisah dengan baik. terima kasih, Nona Siti. Siti, kamu mantan istri yang kejam. Kuharap kamu mati dengan menyedihkan. Semuanya, aku akan segera menyelesaikan urusan pribadiku. Dan memberikan tempat yang layak untuk Ayu. Siti, sekarang menyesal? Sudah kukatakan dari dulu, melawanku, kamu masih belum berpengalaman. Sekarang, yang harus kamu lakukan cuma berlutut dan memohon padaku, lalu posting artikel panjang di media, mengambil semua kesalahan, mengakui bahwa kamulah yang menyebar rumor jahat tentang Ayu karena iri hati. Aku akan pertimbangkan untuk memberi kamu jalan keluar. Apa Ibu Hendra lupa kalau aku ini keluarga Sen? Memangnya kenapa kalau kamu keluarga Shen? Ayahmu, Guntur, memang dulu orang penting di dunia bisnis, tapi dia sudah mundur dari garis depan. Memang ayahku sudah mundur, tapi koneksi dan pengaruh keluarga masih ada. Alasan aku tidak mau pakai koneksi keluarga sebelumnya adalah agar tidak memperburuk keadaan dan memberi sedikit kehormatan untuk semua yang terlibat. Tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu lagi. Jadi kamu memang keras kepala? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Siti, akan kutunjukkan padamu. Rasanya putus asa yang sesungguhnya. Siti, kamu sudah dirugikan. Lakukan apa yang kamu mau. Ayah selalu mendukungmu. Terima kasih, Ayah. Aku akan urus semuanya. Tertarik buat kesepakatan? Undangan dari Nona Siti, aku pasti tertarik. Silakan. Mau main bagaimana? Sebagai musuh bebuyutan Hendra, aku takkan biarkan kesempatan ini terlepas. Aku akan pastikan Hendra dan seluruh keluarga Huo benar-benar memalukan. Bapak Joko, Nona Siti sudah tiba. Baik. Ini kontrak kelas S bintang, beserta tim humas yang sudah kusiapkan untukmu, dan tim hukum, apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan. Tapi aku hanya punya satu syarat. Aku mau separuh dari pangsa pasar media bunga. Bapak Joko, nafsu Anda besar sekali. Untuk menghadapi keluarga Huo, kita memang tak boleh tanggung-tanggung. Nona Siti, sekarang giliranmu untuk tunjukkan apa yang bisa kau tawarkan. Ini adalah segala aib Hendra sejak debutnya. Termasuk, tapi tidak terbatas pada, masalah pajak, menindas kru film, dan beberapa kebiasaan aneh, cukup untuk menjatuhkannya dari langit ke lumpur. Dari mana kau dapat semua ini? Hendra percaya padaku. Aku bisa lihat ponselnya kapan saja. Aku hanya punya kebiasaan mencadangkan semuanya lebih dulu. Hendra pasti sudah gila. Mari bersulang untuk kerjasama yang sukses. Untuk kerja sama kita. Sekarang kita sudah jadi sekutu, saatnya masuk ke fase berikutnya dari serangan balik kita. Monolog seorang istri. Betul. Inilah yang tim kami kerjakan semalaman. Artikel ini ditulis dari sudut pandangmu, mendetailkan perjalananmu dengan Hendra, dari pertemuan hingga pernikahan, dan pengkhianatannya padamu di malam pernikahan kalian. Seperti yang diharapkan dari tim Bapak Joko. Tidak ada tuduhan keras atau hinaan kejam di seluruh tulisan ini, tapi tetap berhasil menyentuh hati. Cukup untuk mempermalukan Hendra di depan publik. Tapi aku bisa membuat artikel ini lebih dahsyat lagi. Oh? Rekaman Ibu Hendra. Saya Siti. Saya dan suami saya, Hendra, saling mencintai selama 6 tahun. Saya kira dia akan mencintai saya seumur hidup. Tapi saya tak pernah menyangka bahwa di malam pernikahan kami, dia akan mengkhianati saya. Dia berselingkuh dengan Ayu. Saya kira
ibu mertua saya, Ibu Hendra, akan membela saya. Tapi yang membuat saya ngeri, Keadilan? Di lingkaran ini, siapa yang paling berkuasa? Dialah yang buat aturan. Buang saja pemikiran naif dan tidak realistismu itu. Aku kasih kamu waktu setengah jam untuk memikirkannya. Setelah setengah jam, kalau aku tidak melihat unggahan permintaan maaf publikmu, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Keluarga Hendra benar-benar keterlaluan. Mereka mendorong Siti ke jurang keputusasaan. Saya turut bersimpati pada Siti. Menikah ke keluarga kaya ternyata jadi mimpi buruk. Hendra itu bajingan. Ibu Hendra itu ibu mertua jahat, Ayu itu bodoh. Seluruh keluarga ini memang lain sendiri. Hendra, permainan dimulai. Siti, Ibu, tenanglah. bagaimana aku tidak marah? Lihat apa yang orang-orang katakan di ponsel mereka. Apa yang mereka semua katakan. Reputasi keluarga Hendra sudah benar-benar hancur oleh Siti. Hendra, Siti sudah keterlaluan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini semua salahmu. Kamu bisa main-main dengan Hendra kapan saja. Kenapa harus di malam pernikahannya? Ibu, apa hubungannya ini dengan Ayu? Jangan melampiaskannya padanya. Jangan lupa, kesuksesan keluarga Hendra hari ini semua berkat Ayu. 3 tahun lalu, kalau Ayu tidak membawa sepupunya untuk berinvestasi, keluarga kita sudah lama bangkrut. Ngomong-ngomong, Ayu, sepupumu Doni adalah orang penting di industri film kota angkasa. Bisakah kamu memohon padanya lagi, untuk membantu kita sekali lagi? Sepupuku, dia sedang dinas ke luar negeri. Dia tidak akan kembali dalam waktu lama. Tapi, aku punya ide yang bisa membantu kita melewati krisis ini. Ide apa? Karena Siti menggunakan rekaman untuk membuktikan ceritanya. Bagaimana kalau kita buktikan rekaman itu palsu? Maka semua yang dia katakan akan runtuh. Rencana yang bagus. Aku akan atur seseorang untuk menyiapkannya sekarang. Mengerti, Doni. Doni, jangan khawatir, aku tidak akan dibully. Kamu bisa tenang. Setelah malam ini, grup Hendra akan menjadi tikus yang ingin dipukul semua orang. Harapan Nona Siti hampir terwujud. Dan, harapanmu juga, Bapak Joko. Saat itu, lupakan setengah dividen dari media bunga, bahkan seluruh bunga akan menjadi milikmu. Bapak Joko, keluarga Hendra mengadakan konferensi pers. Mereka bilang Nona Siti menggunakan rekaman palsu untuk memfitnah Ibu Hendra. Sepertinya keluarga Hendra berusaha membersihkan nama mereka. Hanya usaha terakhir saja. Keluarga Hendra mengadakan konferensi pers. Sebagai orang yang terlibat, bagaimana aku tidak muncul? Bapak Joko, ikutlah denganku. Baik, kesempatan sempurna untuk memperkeruh suasana. Hanya memikirkannya saja sudah luar biasa. Para hadirin dari pers, saya tahu semua orang sangat memperhatikan opini publik seputar grup Hendra. Hari ini, saya di sini untuk secara resmi menginformasikan kepada pers bahwa semua laporan fitnah tentang kami yang baru-baru ini semuanya berasal dari Siti. Itu semua adalah kebohongan. Ibu Hendra, perselingkuhan Hendra pada malam pernikahannya sudah hampir menjadi fakta yang mapan. Apa bukti yang ibu miliki untuk membuktikan itu adalah fitnah? Ya, dan sekarang Ayu duduk tepat di samping Hendra. Bagaimana ibu menjelaskan hal itu? Hadirin sekalian, yang selalu saya cintai adalah Ayu. Selama 6 tahun terakhir, Siti terus-menerus mengejar saya, enggan melepaskannya. Untuk menikah masuk ke keluarga Hendra, dia bahkan sengaja membuat saya mabuk dan naik ke tempat tidur saya. Setelahnya, dia mengancam saya, berkata kalau saya tidak menikahinya, dia akan menggugat saya. Itulah mengapa saya terpaksa memberikan gelar Ibu Hendra padanya. Saya bertanya pada kalian semua, jika itu adalah kalian, bisakah kalian setia pada wanita seperti itu? Saya tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Jika memang begitu keadaannya, maka Siti benar-benar hina. Saya tahu bertemu Hendra di hari pernikahannya adalah salah. Tapi, Ibu Hendra langsung mencela kami dan membela Siti. Dan aku janji padamu, kalau Siti bisa hidup bahagia dengan Hendra dan berhenti mengancamnya, aku rela mengundurkan diri dan pergi dari kota sungai. Ayu, jangan lakukan ini. Hendra, untukmu, aku rela hidup sendirian seumur hidup atau bahkan mati jika kau minta. Cinta mereka begitu mengharukan. Siapa sangka Siti bisa sekejam itu? Dia memisahkan 2 orang yang sangat mencintai. Tapi rekaman Ibu Hendra itu Itu palsu. Dihasilkan AI, ini kebenaran yang sebenarnya.
Siti, sayang, jangan khawatir. Aku akan pastikan Hendra berlutut dan minta maaf padamu. Aku jamin dia tidak akan bertemu Ayu lagi. Aku akan berikan 20% saham keluarga Hendra sebagai kompensasi. Bagaimana? Apa yang terjadi? Ada rekaman lagi? Dan isinya sama sekali berbeda? Sekarang semua punya cerita sendiri-sendiri. Kami tidak tahu harus percaya siapa. Aku lebih percaya keluarga Hendra. Maksudku, mereka perusahaan besar, mereka tidak akan main-main dengan reputasi keluarga. Sekarang kalian semua lihat wajah asli wanita kejam ini. Siti, saya harap teman-teman dari pers dapat membersihkan nama keluarga Hendra. Luar biasa. Kemampuan keluarga Hendra memutarbalikkan fakta benar-benar membuka mataku. Siti, kamu ngapain di sini? Keluarga Hendra ada di sini mengadakan konferensi pers untuk memfitnah aku. Masa iya aku enggak datang? Udah, jangan ngomong kosong. Aku udah ngecek semuanya. Semua opini publik itu kamu yang bikin. Kamu pikir pakai cara-cara kotor gini bisa ancam aku? Mimpi kali. Bapak Hendra, kamu bukan cuma aktor hebat, tapi juga jago banget bikin cerita. Joko, kamu ngapain di sini? Bekerja sama dengan istri musuh bebuyutanmu buat jatuhin dia? Hal yang seru kayak gini, masa iya aku nggak datang? Lagi pula, kan istrimu yang aktif ngajak aku gabung? Siti, apa kamu enggak tahu dia musuh bebuyutanku? Terus kamu malah sengaja bawa dia ke sini? Aku tahu. Kalau dia bukan musuh bebuyutanmu, aku nggak akan kerja sama-sama dia. Kerja sama? Kerja sama apa yang bisa kalian berdua lakukan? Hah? Jangan-jangan kamu udah deket sama Joko ya? Kalian berdua, jangan-jangan udah tidur bareng, ya? Kamu pikir semua orang sepiktor kamu? Kamu? Hendra. Nona Siti dan aku punya tujuan yang sama, dan kerja sama kami berjalan cukup lancar. Aku juga berterima kasih pada Bapak Hendra karena kasih aku kesempatan yang bagus ini. Mulai sekarang, grup hijau milik keluarga Hendra akan kujaga dengan baik. Joko, jangan pikir trik-trik recehmu bisa ngancurin keluarga Hendra. Mimpi. Bapak Hendra, kamu kan aktor terkenal, dan anak sulung keluarga Hendra. Kamu seharusnya enggak punya temperamen kayak gitu. Siti, sekarang, pergi. Kamu nggak diterima di sini. Bintang-bintang di konferensi pers ini cuma kami berdua. Kenapa aku nggak boleh di sini? Orang yang bersangkutan udah datang, sepertinya kita akan segera berhadapan langsung. Sepertinya kita akan segera tahu siapa yang berkata jujur. Nona Siti, Ibu Hendra baru saja memutar rekaman baru. Apa komentar kamu tentang itu? Tentu saja, aku enggak ada komentar. Tapi laporan analisis sidik suara ini bisa bicara untukku. Ini laporan analisis sidik suara. Ini adalah analisis yang sangat berwibawa. Benar sekali. Ini sidik suara. Sama seperti KTP pribadi, sidik suara setiap orang unik. Aku membawa rekamanku dan suara Ibu Hendra untuk dianalisis kecocokannya. Jelas, itu orang yang sama. Itu bohong. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Kamu yang berusaha menghancurkan keluarga Hendra. Benar. Kamu pikir dengan satu laporan sidik suara bisa menjebak kami? Mimpi kali. Aku berani melakukan analisis sidik suara. Berani tidak kamu bawa rekaman yang kamu sebutkan untuk dianalisis? Siti, kamu sudah berusaha keras memisahkan aku dan Hendra. Siapa tahu laporanmu itu palsu. Sudah kuduga kamu akan bilang begitu. Makanya sebelum datang hari ini, aku khusus mengundang staf dari kantor notaris dan pusat otentikasi. Hanya karena kamu bilang mereka dari kantor notaris, berarti mereka benar? Benar. Bisa saja, dia menyewa mereka sebagai figuran. Soal identitas mereka asli atau tidak, rekan-rekan pers bisa verifikasi sendiri. Aku pernah bertemu kedua wanita ini sebelumnya. Aku bisa jamin identitas mereka. Ibu Hendra, keluarkan rekamanmu. Satu tes akan ungkap kebenaran. Kamu tidak berani? Siti, jangan keterlaluan. Sepertinya rekaman Ibu Hendra memang bermasalah. Iya. Kalau tidak, kenapa mereka tidak berani menyerahkannya? Jangan asal menyebar rumor. Kami hanya tidak percaya orang-orang yang dibawa Siti. Benar. Kami akan cari profesional sendiri untuk verifikasi. Baiklah, hadirin sekalian, konferensi pers grup Hendra sudah selesai. Aku pasti akan memberikan penjelasan yang masuk akal nanti. Tunggu dulu. Siti, apa lagi yang mau kamu lakukan sekarang? Jarang-jarang reporter dari semua surat kabar dan stasiun TV berkumpul di sini hari ini. Aku punya berita yang lebih heboh untuk diumumkan. Siti,
Kamu mau apa? Sudah kubilang, yang kuinginkan hanya keadilan. Aku yakin kalian semua tidak tahu ini. Aktor hebat ini, Hendra, tampaknya seorang pria sejati, tapi di balik layar, dia benar-benar brengsek. Dia suka menindas pendatang baru di lokasi syuting, memukuli penata gaya, perbuatan bejatnya tak ada habisnya. Siti, diam. Inikah aktor hebat Hendra yang kita kenal selama ini? Ini keterlaluan, dia hampir memukuli pria itu sampai mati. Dan dia masih tidak mau berhenti. Ini tidak nyata. Ini semua dihasilkan AI. Kalau itu palsu, bawa para korban ke sini untuk berhadapan dengannya. Akulah aktor di video itu. Hanya karena aku tidak sengaja menumpahkan gelas airnya, dia memukuliku. Di sini, tempat dia memukulku. Waktu itu aku ingin melawan, tapi keluarga Hendra berkuasa. Mereka bahkan menggunakan keselamatan ibuku untuk mengancamku. Aku tidak punya pilihan selain menyerah. Aku dulu kru panggung, hanya karena pesanan makannya terlambat 2 menit. Dia mengusirku dari kru film, dan memasukkanku ke daftar hitam seluruh industri. Jujur saja, Hendra itu benar-benar tiran. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa jadi aktor hebat? Ayo kita ungkap siapa dia sebenarnya. Foto dia. Berhenti memotret. Kalau ada yang masih merekam, kalian tidak akan pernah jadi reporter lagi. Kalian semua dengar itu? Bahkan sekarang, dia masih mengancam kita. Serang dia. Ayu, kita belum selesai di sini. Mau kemana kau? Siti, lepaskan aku. Hendra, tolong aku. Siti, aku tak akan biarkan kamu mengganggu Ayu. Sungguh mengharukan. Siti, Hendra dan aku benar-benar saling mencintai. Aku tak pernah melakukan apapun padamu. Tak pernah melakukan apapun padaku. Kau menarik suamiku ke ranjang di malam pernikahanku. Kau memalsukan sayatan pergelangan tangan untuk memanipulasi opini publik melawanku. Aku, Siti, adalah orang yang sangat pendendam. Jika seseorang membantuku, akan kubalas 100 kali lipat. Tapi, jika seseorang mencelakakanku, aku juga akan membalasnya 100 kali lipat. Hendra, Ayu begitu polos dan baik hati. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Polos dan baik hati. Apakah orang yang kupanggil sudah datang? Mereka sudah menunggu. Hendra, mengapa mereka di sini? Keluarkan mereka dari sini. Sekarang. Ayu, siapa mereka? Izinkan saya memperkenalkan atas nama Nona Ayu. Ini adalah perawat yang merawat Nona Ayu setelah upaya bunuh dirinya. Dan ketiganya berasal dari merek yang di-endorse Nona Ayu. Siti, apa yang kau lakukan? Nona Ayu sering berpura-pura menjadi korban untuk mendapat simpati dari penggemarnya. Kesehatannya selalu baik-baik saja. Dan soal yang disebut bunuh diri dengan menggorok pergelangan tangan itu, ceritanya juga lebih dari itu. Nona Ayu, ini cuma goresan kecil, hampir tak melukai kulit, biar saya oleskan salep. Tak perlu perban. Bagaimana mungkin ini cuma goresan kecil? Aku jelas didorong melakukan ini oleh Siti sampai harus menggorok pergelangan tanganku. Tidak, kau berbohong. Ini catatan medismu hari itu, dan daftar obatmu. Kalau tak percaya, para reporter, lihat sendiri. Goresan kulit kecil. Semuanya, lihat ini. Nona Siti difitnah, Ayu hanya cari simpati. Bagaimana orang seperti dia bisa bertahan di industri hiburan? Dia mempermalukan industri. Ayu, dengan ini saya umumkan bahwa merek perusahaan saya mengakhiri endorsementmu. Biar saya jelaskan. Ayu, tindakanmu sudah menyebabkan kerusakan signifikan pada merek saya. Tunggu panggilan pengadilan dariku. Tidak. Kau tidak bisa membatalkan endorsementku. Hendra, sekarang kita harus bagaimana? Ayu, jangan khawatir. Kita akan baik-baik saja. Siti, jangan berani-berani kau mendorongku terlalu jauh. Sejujurnya, aku selalu bertanya-tanya. Ramuan cinta seperti apa yang diberikan Ayu padamu? Dia sudah seperti ini, kau masih melindunginya. Wanita jahat sepertimu tidak akan mengerti. 3 tahun lalu, grup Hendra sedang dalam krisis. Kalau bukan karena Ayu... Hendra! Kumohon hentikan. Ini semua salahku. Dia. Siti, asalkan kau melepaskan Hendra, aku bisa mengembalikannya padamu. Pria seperti dia, hanya kamu yang menganggapnya harta. Kau bisa menyimpannya. Bapak Joko, sudah puas menonton pertunjukannya? Ayo pergi. Siti, kau tidak akan lolos dari ini. Kau akan menyesal. Oh, iya. Aku lupa memberitahumu. Aku sudah menyerahkan bukti penghindaran pajakmu ke otoritas pajak.
Para auditor mungkin sedang memeriksa pembukuan grup Hendra saat kita bicara. Apa? Audit? Siti, apa kau benar-benar akan menghancurkan segalanya? Sudah jelas-jelas kulakukan, benarkah? Baru sekarang kau sadar? Sepertinya semua akting itu benar-benar merusak otakmu. Begitu penghindaran pajak dikonfirmasi, aktor hebat, Hendra, kau tidak hanya akan menghadapi pajak tertunggak dan denda yang besar, tapi juga berpotensi mendapat hukuman penjara. Kau? Siti, kau tidak boleh melakukan ini. Lagi pula, kalian pernah menikah. Menikah? Aku tidak pernah benar-benar menikah dengannya. Lagi pula, pada malam pernikahannya, dia bersama Ayu. Siti, apa yang kau inginkan? Apa kau benar-benar ingin kita semua hancur bersama? Biarlah ikan mati, tapi jaringnya takkan putus. Hendra, semua yang kau berutang padaku, akan kuambil kembali semuanya. Hendra, Keluar dari industri hiburan. keluar dari industri hiburan. Hendra. Keluar dari industri hiburan. Hendra dan Ayu ada di sini. Hendra, kamu benar-benar menipu kami, para penggemar. Kamu tidak pantas disebut aktor hebat. Hendra, aku dulu bahkan mengagumimu. Kamu cuma seorang penindas. Keluar dari industri hiburan. Lalu ada Ayu, si bodoh itu. Dan Ibu Hendra, ibu mertua jahat itu, menindas Siti. Hendra, Keluar dari industri hiburan. keluar dari industri hiburan. Bapak Hendra, Ibu Ketua, para penggemar sedang mengamuk sekarang. Tolong ikut saya sekarang. Siti si bodoh itu, aku tidak akan membiarkannya lolos dari ini. Ibu Ketua, ada berita buruk. Artis-artis kita menuntut untuk memutus kontrak, dan mitra kita menarik diri. Apa? Lalu, Ada apa lagi? tim audit datang untuk memeriksa pembukuan. Kita sudah tamat. Kita sudah hancur. Keluarga Hendra hampir runtuh. Rencana kita hampir selesai. Saham media bunga sudah berhari-hari turun batas. Para pemegang saham pada kabur, seluruh perusahaan panik. Media bintangmu sedang dalam posisi sempurna untuk menyambar dan membereskan. Seperti yang kuduga. Jangan pernah macam-macam dengan perempuan. Apalagi perempuan secantik Nona Siti. Takut? Takut? Aku, Joko, tidak pernah takut pada apapun, apalagi pada perempuan. Aku penasaran. Kalau aku boleh mendapat kehormatan, menjadi pacar Nona Siti? Bapak Joko, Anda memang pandai merayu. Sangat pandai merayu, tapi aku lebih suka menjaga hubungan kita tetap profesional saja. Kalau begitu, mari kita jaga kemitraan kita tetap menyenangkan. Ibu, kita harus bagaimana? Lambat laun, mereka akan tahu soal pajak ini. Kita tidak bisa sembunyikan terus. Aku tidak mau masuk penjara. Tenang dulu, pasti ada jalan keluar dari masalah ini, pasti ada. Tunggu. Sepupumu, Doni. Dia bisa menyelamatkan kita. Benar, Ayu, sepupumu, Doni, adalah eksekutif puncak di studio film angkasa. Kalau gitu, cepat panggil dia ke sini. Panggil dia sekarang juga. Aku sudah telepon dia. Dia belum kembali ke Indonesia. Kapan dia pulang? Mungkin seminggu lagi. Sepertinya, satu-satunya pilihan kita adalah mengulur waktu. Aku ada ide. Siti selalu mendengarkan orang tuanya. Benar, aku akan bicara dengan mereka. Putriku yang manis sudah pulang. Ayah, Ibu, kalian berdua ada di sini untuk apa? Tentu saja, kami di sini untuk mendukungmu. Jangan khawatir, dengan ayahmu di sini, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang membuatmu menderita sedikit pun. Ayah, kamu selalu yang terbaik untukku, tapi jangan khawatir, aku bisa menanganinya sendiri. Sudahlah, putri kita sudah lelah seharian. Ayo kita makan dulu. Kita bisa bicara setelah makan malam. Ayo, Siti. Coba sup ini. Ibu yang membuatnya khusus untukmu. Sup ibu memang yang terenak. Kami terus memantau dengan cermat semua omongan di internet belakangan ini. Pasti sangat berat bagimu. Ibu, pria yang tidak mencintaiku, di mataku, sama saja dengan sampah. Aku tidak akan membiarkan hal itu menggangguku. 3 tahun yang lalu, kalau bukan karena kamu diam-diam membantu keluarga Hendra dengan menelepon Doni, apakah mereka masih ada sampai sekarang? Sekumpulan pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Sudahlah, Ayah. Lupakan saja.
Karena kalian akhirnya sudah di sini, jangan pusingkan hal-hal sepele seperti itu. Apa yang pernah kuberikan kepada keluarga Hendra, bisa kukembalikan dengan tanganku sendiri. Bagus. Begitulah seharusnya Putri Guntur bersikap. Ayo makan, ayo makan. Ayo kita makan. Siapa? Kamu ada keperluan apa di sini? Ibu Hendra? Hanya sedikit oleh-oleh. Kamu mengganggu putriku. Sekarang datang ke sini pura-pura baik. Ambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Ibu, siapa di sana? Ini aku, Siti. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Pergi. Ayah, jangan marah. Ibu, bantu ayah ke atas untuk minum obat dan istirahat. Aku yang urus di sini. Tapi... Ibu, jangan khawatir. Aku bisa atasi ini. Hei, jangan. Tunggu, jangan pergi. Ibu Hendra. Oh, Siti. Ibu tahu ibu salah. Maafkan ibu dan Hendra, ya? Joko, sepertinya Ibu Hendra masih belum paham situasinya. Ambil jerami terakhir yang akan menghancurkan grup Hendra. Hari ini, aku tidak ingin melihat grup Hendra masih berdiri. Grup Hendra masih berdiri. Tidak. Jangan khawatir, Nona Siti. Begitu kita tambahkan jerami terakhir ini, reputasi grup Hendra akan hancur. Mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Tidak, Joko. Ah, jangan. Ibu Hendra. Semoga berhasil. Joko. Siti, suruh Joko berhenti. Grup Hendra akan hancur. Grup Hendra sudah tamat. Apa hubungannya dengan aku? Siti, ibu tahu kamu kesal. Tapi kita satu keluarga. Kita bisa bicarakan ini. Kenapa biarkan orang luar menertawakan kita? Satu keluarga, bukan itu yang ibu katakan sebelumnya. Keadilan? Di lingkaran ini, kekuatan yang membuat aturan. Lupakan ide naif dan tidak realistismu itu. Aku kasih waktu setengah jam untuk memikirkannya. Setelah setengah jam, jika aku tidak melihat unggahan permintaan maaf publikmu, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Oh, Siti, ibu hanya panik. Ibu bicara tanpa berpikir, kamu adalah menantuku tersayang. Kamu tidak benar-benar marah pada ibu, kan? Ibu Hendra terlalu mulia. Aku tidak pantang memanggilmu ibu. Oh, Siti, ibu tahu kamu sudah dizalimi. Aku janji, jika kamu selamatkan grup Hendra, aku akan suruh anak nakal itu datang berlutut dan minta maaf padamu. Suruh Hendra berlutut dan minta maaf padaku. Aku tidak pantas mendapat itu. Ibu Hendra, kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, silakan keluar dari rumahku. Lagi pula, ibu adalah orang yang lebih tua. Aku tidak ingin mengatakan hal yang terlalu kasar. Siti, aku tahu kamu hanya mengatakan itu karena marah. Seperti kata pepatah, pernikahan yang singkat pun menciptakan ikatan yang abadi. Ibu Hendra, pada malam pernikahan kami, dia menghabiskannya bersama Ayu. Kami berdua bahkan tidak bisa disebut sebagai pasangan sehari pun, kan? Siti, jangan khawatir. Mulai sekarang, kalau Hendra berani menghubungi Ayu lagi, aku bersumpah akan mematahkan kedua kakinya. Mulai sekarang, aku jamin dia akan menetap dan hidup tenang bersamamu. Tidak perlu. Apa yang dilakukan Hendra ke depannya, atau dengan siapa dia menghabiskan hidupnya, tidak ada hubungannya denganku. Saat ini, aku hanya menginginkan satu hal, keadilan. Kalau ibu tidak memberiku keadilan itu, aku akan mengambilnya sendiri. Kamu? Siti, grup Hendra sudah menerima pukulan besar. Saham grup Hendra sudah anjlok. Joko diam-diam telah membeli banyak saham. Siti, kesalahan yang kamu alami, akan kubayar ganti ruginya, aku janji. Oke? Ganti rugi? Baiklah. Kalau begitu, serahkan saham ibu di grup Hendra. Kamu, Siti, Hendra adalah satu-satunya putraku. Ketika aku meninggal, bukankah seluruh grup Hendra akan menjadi milikmu? Ibu Hendra, aku benar-benar tidak punya kesabaran untuk bermain permainan kata-kata ini dengan ibu. Pilihannya, ibu menyerahkan grup Hendra padaku, atau ibu menyaksikan grup Hendra bangkrut dan runtuh. Siti, maafkan dan lupakan saja kalau bisa. Aku sudah memohon seperti ini, apakah kamu harus begitu kejam? Ibu memohon padaku karena ibu sudah kehabisan akal, tidak ada lagi jalan keluar. Maafkan dan lupakan. Aku, Siti, tidak begitu pemaaf. Putraku hanya keluar dengan wanita lain. Lalu apa? Pria mana yang tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu? Asalkan dia berubah, bukankah itu sudah cukup? Apa gunanya bersikap begitu kejam? Berubah? Ibu Hendra, sudahkah dia?
Jika kamu bisa membuat Joko mundur, aku akan membuat Hendra berubah segera. Omong kosong, kamu benar-benar mencari masalah. Kamu, Jika kamu tidak begitu tua, aku sudah menamparmu hingga babak belur. Keluar. kamu. Siti, ibuku sudah merendahkan diri, memohon padamu seperti ini, bagaimana bisa kamu begitu tega? Dia hanya melakukannya untukmu. Kamu, MC. Kamu berani memukulku? Bawa ibumu yang tidak tahu malu. Dan si bodoh ini, dan keluar dari rumahku. Melihatmu membuatku mual. Siti, siapa yang kamu sebut bodoh? Kamu. Hendra, dia memukulku. Kamu harus membelaku. Siti, Ibu Hendra, bukankah kamu bilang ingin putramu berlutut dan minta maaf? Nah, sekarang. Dia di sini. Dasar bodoh, jangan cari gara-gara. Siti, kau mau aku berlutut dan minta maaf? Mimpi kali. Kalau kau nggak mau berlutut, ya pergi sana. Kalau kau pergi sekarang, rencana Siti dan Joko akan terus berjalan. Maka keluarga Hendra benar-benar akan hancur. Kalau dia berlutut dan minta maaf, kau benar-benar akan membebaskan keluarga Hendra. Kalau dia berlutut, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan pernyataan. Mungkin, tapi jelas, kau nggak punya niat tulus seperti itu. Kau harus menepati janjimu. Hendra, berlutut dan minta maaf pada Siti. Ibu, Pertama, kita tenangkan si bodoh ini dulu. Balas dendam nanti saja. baiklah, aku akan berlutut. Puas sekarang? Puas. Jadi sekarang, maukah kau mengampuni keluarga Hendra? Tidak. Siti, kau main-main denganku? Yang aku bilang cuma akan mempertimbangkan. Aku nggak pernah bilang pasti setuju. Lagi pula, aku, Siti, nggak pernah terima diperlakukan seenaknya. Siti, apa kau benar-benar nggak mau memberi ampun pada keluarga Hendra? Memaafkanmu akan membuatku kesal sampai mati. Tapi aku, Siti, nggak pernah terima diperlakukan seenaknya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Raksasa yang lemah tetaplah raksasa. Kau pikir kau dan Joko bisa menjatuhkan keluarga Hendra? HMPH, biar ku kasih tahu, kau sedang bermimpi. Baiklah, aku tunggu. Siti, kau tega dan tidak tahu terima kasih. Kau jahat, kau akan mati dengan menyedihkan. Mengancam putriku, beraninya kau. Beraninya, kau bilang putriku berhati dingin dan tidak tahu terima kasih. Kalian, keluarga Hendra, sungguh tidak tahu malu. Dizalimi, putrimu itu, di rumah kami, berlagak seperti dia yang punya rumah ini. Lihat apa? Dilihatin juga nggak bakal berubah. Putrimu itu cuma seorang bodoh yang tidak setia. Kalau ibumu tidak mau mendidikmu, maka aku yang akan melakukannya untuknya. Kau. Bukan urusanmu untuk menghukum putraku. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran juga. Bunga, beraninya kau pukul aku? Beraninya kau memukulku? Kau tidak punya integritas dan gagas mendidik anakmu dengan baik. Bukankah aku berhak memukulmu? Kau. Tamparan ini atas nama putriku. Putriku itu anak yang baik dan berbudi luhur. Bakti kepada orang tua adalah segalanya baginya. Jadi saat kau menindasnya, dia diam saja, tidak melawan. Nah, maka aku, sebagai ibunya, yang akan melawan untuknya. Kau, bagaimana dengan semua janjimu padaku? Kau berjanji akan merawatnya dengan baik. Tapi lihat dia sekarang. Dia selingkuh di malam pernikahan mereka. Dan sekarang dia berani membawanya untuk mempermalukan putriku. Dan kau, tidak hanya tidak membela yang benar, kau terus-terusan menindas putriku. Kau pikir keluargaku, keluarga Siti, itu lemah dan mudah ditindas. Kakek, apa kau masih pikir keluarga Shen masih seperti dulu? Dia sudah mundur, dan kau sudah pensiun. Mau apa lagi? Kamu. Kau benar-benar tak tahu malu. Ayah, jantungmu tidak baik. Jangan marah. Bapak Guntur, keluarga Hendra tidak punya harga diri. Biarkan kami yang urus mereka. Jangan sampai ini membuatmu sakit. Sekarang semua orang berani menginjak-injak keluarga Hendra. Bicara soal mengurus kami, keluarga Shenmu bahkan tidak pantas. Betul. Kalau bukan karena putrimu berkawan dengan Joko, menikam keluarga kami dari belakang, kalian berdua bahkan tidak akan berdiri di sini sekarang. Kamu. Mau apa? Aku peringatkan, kalau kau sentuh aku lagi, aku akan melawan. Ibu, grup Hendra hampir bangkrut. Aku sudah balas dendam, tak perlu turun ke level mereka.
Begitu aku cerai dari Hendra, aku tak ada hubungan lagi dengan mereka. Kau benar. Perceraian ini harus terjadi. Mimpi. Bahkan jika keluarga Hendra hancur, kami akan bawa Siti ikut hancur. Ya, dia milik keluarga Hendra hidup dan mati. Kalau dia berani mengkhianati keluarga kami, akan kubuat hidupnya sengsara. Beraninya kau. Ibu, jangan khawatir. Keluarga Hendra tak bisa menjebakku. Aku akan membuat mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan membayar harganya. Jangan terlalu sombong, Siti. Kalau kamu minta cerai beberapa hari yang lalu, mungkin aku akan setuju. Tapi sekarang kamu sudah menghancurkan keluarga Hendra sampai segini, kamu pikir bisa pergi begitu saja dan hidup tenang? Mimpi. Jadi, tidak mau cerai. Kalau begitu Ayu akan selamanya menjadi si bodoh yang tak bisa muncul di depan umum. Kamu pikir dia akan terima? Kamu mau cerai? Baiklah, penuhi satu syarat, dan aku akan suruh putraku menceraikanmu. Kamu mau aku bujuk Joko untuk mundur? Bukan cuma itu. Kembalikan saham keluarga Hendra yang kamu ambil, kembalikan pangsa pasar yang kamu telan. Keluarkan pernyataan publik untuk membersihkan nama Hendra dan aku. Ibu Hendra, kamu benar-benar hidup di dunia mimpi. Kalau aku lakukan semua itu, maka semua yang sudah kukerjakan akan jadi lelucon belaka. Kamu menolak? Kalau begitu meski keluarga Hendra jatuh, kami akan bawa kamu ikut hancur. Sepertinya aku terlalu rendah hati sejak mundur dari garis depan. Sekarang setiap orang pikir bisa menginjak-injak anak keluarga Shen. Ayah, itu cuma karena mereka tidak tahu. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak pernah setuju kamu menikah ke keluarga Hendra. Akulah yang seharusnya paling menyesal. Bagaimana bisa aku menikahi ular berbisa seperti itu? Aku membiarkan musuh masuk ke rumah. Sudah kukatakan jangan buru-buru mencari Ayu. Kamu tidak mau dengarkan aku. Apa gunanya menyesal sekarang? Ibu. Sudah, Hendra. Ibumu mungkin keras kepala, tapi di titik ini, kamu masih berakting di depannya. Tidak merasa bersalah? Kamu, Siti. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Maksudmu apa? Bibi, Siti sedang berusaha memecah belah kamu dan putramu. Jangan termakan tipu dayanya. Begitu ya? Berita yang dirilis Joko sudah cukup lama mengendap. Hendra, kita kan suami istri, biar ku beri kamu kejutan. Semoga kamu suka. Siti, sekarang lagi ngapain? Joko, Ibu Hendra kayaknya nggak sadar dia lagi dalam masalah besar. Bocorin semua berita yang bakal ngubur keluarga Hendra buat selamanya. Hari ini, gue nggak bakal terima kalau grup Hendra masih berdiri. Siti, suruh Joko tarik semua laporan itu. Sekarang, lakukan. Ibu, sebenarnya lagi terjadi apa? Joko bilang, tinggal satu dorongan terakhir, nama baik keluarga Hendra bakal hancur. Hancur buat selamanya. Siti, kamu beneran mau ngancurin mereka? Ibu Hendra, nggak penasaran sebenarnya putra kesayangan ibu itu kayak apa? Maksud kamu apa? Siti, berhenti ngomong gak jelas. Video ini lagi viral. Mau jadi trending nomor 1. Hendra, kita harus cegah mereka nonton. Buruan apa, Nona Ayu? Kita baru aja mulai. Kamu? Hendra, kamu beneran mau sama Siti? Aku kan, yang kamu cintai. Ayu, kasih aku waktu sedikit lagi. Kamu tahu ibuku itu kayak apa? Sudah setengah kaki masuk liang kubur, tapi masih nempel sama grup Hendra. Aku nikah sama Siti, cuma buat nurutin dia. Cuma gitu caranya aku bisa dapat warisan grup Hendra. Hendra anak yang baik sekali kau ini. Tak sabar menunggu aku mati sebelum kau bahkan menikah? Ibu, jangan salah paham. Ini, aku cuma ngomong sembarangan, video itu pasti palsu. Diam kau. Aku ingin melihat apa lagi yang kau dan si bodoh kecil ini telah lakukan. Begitu aku amankan warisan keluarga Hendra, aku akan putuskan pertunangan dengan Siti, lalu aku akan menikahimu. Hendra, kau berkata jujur? Tentu saja, Ayu. Kaulah satu-satunya yang pernah kucintai, keluarga Siti sudah hancur. Itulah satu-satunya alasan aku memilih Siti. Saat waktunya tepat, akan lebih mudah untuk menceraikannya. Hendra, tapi aku tak bisa menunggu selama itu. Setiap kali aku melihatmu bersamanya, hatiku hancur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Asalkan itu membuatmu bahagia, akan kulakukan apapun yang kau minta. Hari ini adalah malam pernikahanmu. Aku ingin kau tinggal bersamaku. Jadilah pengantin priaku. Ayu, bahkan jika kau tak mengatakannya, aku pasti akan tinggal.
Ada apa, Ayu? Hendra, bagaimana kalau begini? Setelah kau pulang malam ini, sengaja peluk dia dan panggil namaku. Biar dia tahu apa yang terjadi antara kita. Dia sangat sombong. Dia tak akan tahan dengan penghinaan itu. Amer, dia pasti akan buat keributan denganmu. Keributannya tak akan mengubah apapun. Tapi ibumu akan sangat kecewa padanya. Begitu kau dapat kendali atas grup Hendra, kita bisa bersama segera. Ide yang brilian. Akan kulakukan itu malam ini. Ayu, kau sangat cerdik. Ibu, biarkan aku jelaskan. Apalagi yang perlu dijelaskan? Anak yang baik sekali kau ini. Ibu, salahku, aku kehilangan akal sehat. Kamu pikir aku tidak ingin menyerahkan perusahaan ini kepadamu? Karena kamu tidak berguna. Kalau aku sudah menyerahkannya padamu, perusahaan ini sudah lama hancur berantakan. Sekarang pun tidak ada bedanya. Kamu juga tidak lebih baik. Apa katamu? Tidak ada. Cukup, Ibu Hendra. Kalau mau urus masalah keluarga, bawa pulang, kamu tidak diterima di sini. Kamu. Ibu Hendra, kalau tidak pergi, aku akan telepon polisi. Aku ragu kamu mau melihat grup Hendra masuk topik tren lagi saat ini. Baiklah, kamu kejam sekali. Ini belum selesai. Ayo pergi. Ini jauh dari kata selesai. Hutangmu padaku, jauh dari lunas. Kupikir dengan menggoda Hendra, aku akan jadi nyonya muda bunga. Siapa sangka, ujung-ujungnya aku dapat apa-apa. Wajah cantik yang tidak berguna. Siti, aku tidak pernah tahu kamu bisa sekejam ini. Betul. Aku memang sekejam itu, jadi, suka dengan kejutan kecil yang kuberikan? Kamu. Jangan bikin aku jijik, pergi sana. Siti. Ayu. Alasan aku belum menamparmu karena kamu kotor. Keluar. Siti, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Siti, jangan pikir kamu bisa. Keluar. Satu kata lagi, aku tampar kamu sampai pingsan. Ayo coba, tantang aku. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena bantuan diam-diam darimu, mana mungkin keluarga Hendra? Ayah, jarang-jarang berkunjung. Jangan khawatirkan hal-hal sepele seperti itu. Putrimu bisa menanganinya. Baiklah. Kalau ada masalah, beritahu ayahmu. Meskipun aku sudah mundur dari garis depan, aku masih punya koneksi. Ayo, ayah. Semua mantan murid dan teman lamamu, aku kenal semuanya. Jadi jangan cuma berdiri di sini mengomel. Nona Siti, misi selesai. Saatnya kita menuai hasilnya. Grup hijau sudah tamat. Mereka sudah hancur. Ibu, tenang dulu. Marah-marah sekarang gak ada gunanya. Fans gila itu sudah ada di perusahaan. Joko dan Siti pasti yang menyewa troll bayaran ini. Ini semua salahmu. Kamu yang ngotot mau merekam momen terpenting kita. Sekarang lihat apa yang terjadi. Siti bisa dapat video itu. Kita sudah tamat. Aku. Mana aku tahu dia bakal selidiki HP-ku? Udah, berkelahi nggak akan mengubah apa-apa. Aku baru saja menyelidiki. Pihak pajak sebentar lagi akan tahu segalanya. Begitu mereka tahu. Ayu, kamu harus bawa Doni kembali. Kalau enggak, aku akan masuk penjara. Kita akan berpisah. Aku aja nggak kenal siapa Doni itu. Tunggu, mereka juga nggak kenal dia. Betul, aku bisa cari Doni palsu. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menguasai seluruh harta keluarga Hendra itu. Sempurna. Aku telepon sepupuku sekarang. Dia harus segera ke kota sungai. Kalau dia nggak bisa datang, aku putus hubungan. Ayu, kamu serius? Tentu, Hendra. Aku terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu masuk penjara. Oh, Ayu, kamu yang terbaik. Udah ketemu orang tua? Aku sebenarnya agak gugup. Mimpi kali. Ini ayahku. Dia dengar kamu anak muda yang berbakat, jadi dia pengen ketemu. Lumayan juga. Pertama, aku akan mendapatkan restu calon mertua, sisanya tinggal jalan aja. Joko. Oke. Aku cuma bercanda. Tapi jujur aja, aku agak gugup. Soalnya, sebelum ayahmu pensiun, dia tipe orang yang ucapannya membuat seluruh dunia bisnis gemetar. Santai aja. Ayahku santai banget, nanti kamu lihat sendiri. Kamu pulang. Ibu, ayah. Iya.
Paman, Bibi, ini sebagai tanda terima kasih. Wah, nggak usah bawa-bawa apa-apa. Kehadiranmu aja udah cukup. Sebenarnya, seluruh keluarga kami mau berterima kasih. Kali ini, kamu membantu Siti kita dapat balasan yang setimpal. Jangan cuma berdiri di situ. Istriku udah siapin makan malam. Hari ini, kita berdua minum-minum. Oke, ayo masuk. Joko, kamu anak yang baik. Kamu lebih baik 100 kali lipat dari Hendra itu. Siti, kamu harus manfaatin kesempatan ini. Ayah, Aku rasa Joko juga bagus banget kok. Ibu. Apa ibu sama ayah buru-buru mau nikahin aku gitu? Penerus media bunga, Hendra menghadapi krisis lagi. Hari ini, otoritas pajak bersama auditor pihak ketiga telah memasuki grup hijau, menargetkan dia dan perusahaan afiliasinya Lagi lihat apa? untuk melakukan investigasi pajak. Musuh bebuyutanmu, Hendra, tentu saja. Kamu masih cukup peduli padanya. Aku belum melihat orang-orang yang menyakitiku hancur dengan mataku sendiri, jadi tentu saja aku memantau. Coba lihat naskah ini. Badai di Negeri. Bukankah ini mahakarya epik yang akan segera difilmkan oleh sutradara hebat Budi? Banyak orang berjuang mati-matian hanya untuk peran pendukung. Ya, itu yang kamu dapat karena begitu luar biasa. Sutradara Budi secara khusus menyebut namamu untuk peran utama wanita. Ya, aku harus berterima kasih pada Bapak Joko karena membersihkan namaku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan kesempatan sehebat ini? Oh, iya. Bapak Guntur bilang kalau Bapak Doni dari kota angkasa datang hari ini, dan dia ingin aku menemanimu menjemputnya di bandara. Bapak Guntur, Adalah ayahmu. kalian cuma makan bersama sekali. Udah sedekat ini? Menjemput Paman Doni, dia memberitahumu tentang itu, supaya kamu bisa menyampaikannya padaku? Tepat sekali. Oh, iya. Siapa sih Paman Doni ini? Kamu akan tahu saat melihatnya. Pasti akan mengejutkanmu. Seseram itu? Hendra, aku punya kabar baik untukmu. Sepupuku, Doni, sudah buru-buru pulang ke negara ini semalam, dan akan tiba di kota sungai malam ini. Benarkah, Ayu? Kita selamat. Ayu, kalau kakakmu bisa menyelamatkan grup Huo dan menyelamatkan Hendra, kamu akan menjadi menantu keluarga Huoku. Aku akan menyambutmu ke keluarga kami dengan pernikahan termegah. Ayu, dengar itu, ibuku setuju untuk menikahkan aku denganmu. Hah, siapa peduli jadi nyonya muda keluarga Huo? Begitu aku menguras aset terakhir grup Huo, aku akan pergi jauh dan takkan pernah kembali ke kota sungai. Bapak Doni, Anda datang. Grup Hendra mungkin bisa diselamatkan. Biar saya bersulang untuk Anda. Ya, Bapak Doni. Anda harus membantu kami. Kalau bukan karena Ayu adalah sepupuku yang paling kusayangi, aku bahkan takkan repot-repot dengan masalah kecilmu itu. Apa kamu tahu berapa banyak bisnis yang kamu rugikan dariku? Sepupu, Bibi dan Hendra sedang mencoba bersulang untukmu. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu ya. Rencana Ayu ini sangat bisa dilakukan. Jangan khawatir, tidak ada yang kenal Doni. Nanti saat waktunya tiba, bersikaplah meyakinkan. Alihkan aset keluarga Hendra ke atas nama kita. Lalu kita bisa kabur bersama. Oke, aku akan lakukan apapun yang Ayu katakan. Karena Ayu menganggapmu sebagai satu keluarga, maka aku akan menganggapmu sebagai keluarga juga, gratis. Ini. Hei. Bapak Doni, pasti Ayu sudah memberitahumu. Para auditor sedang ada di perusahaan kami sekarang, memeriksa pembukuan. Ah, itu bukan apa-apa. Sekarang aku sudah di sini. Walaupun ada masalah, aku yang akan urus. Wah, terima kasih, Bapak Doni. Tapi, persahabatan itu satu hal. Kita harus jelas dulu soal beberapa hal. Untuk memperbaiki masalahmu ini, aku harus pakai koneksiku dan minta bantuan orang. Jangan khawatir, Bapak Doni. Begitu krisis grup Hendra selesai, kami pasti akan memberi Anda kompensasi yang layak. Kalau begitu, aku mau 75 miliar rupiah tunai. 75 miliar. Ini. Bapak Doni, Anda tahu kondisi kami. Saat ini, grup Hendra Tidak punya. Hei. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hendra, kenapa ibumu begitu pelit? Sepupuku meninggalkan kesepakatan di luar negeri senilai puluhan juta untuk datang membantu kita. Kamu tidak bisa mengharapkannya untuk mengeluarkan uangnya sendiri juga kan? Ibu, itu cuma 75 miliar rupiah. Putraku, grup Hendra kami sedang diselidiki.
Rekening kami dibekukan untuk mengumpulkan 75 miliar itu. Kita harus menjual villa. Itu cuma satu villa. Begitu sepupu membantu kita melewati ini, kita bisa beli rumah yang lebih bagus. Baiklah. Kalau begitu mari kita lakukan seperti kata Bapak Doni. Bapak Doni, transfernya sudah selesai. Silakan cek rekening Anda. Sempurna. Dengan 75 miliar rupiah ini, kita tidak perlu khawatir lagi tentang masa depan kita. Sepupu, ini adalah sisa terakhir dari dana keluarga Hendra. Santai saja, Hendra. Karena sepupuku yang menangani kasus ini, dia pasti akan menyelesaikannya untukmu. Karena sepupuku sudah berkata begitu, sebagai sepupunya sendiri, bagaimana mungkin aku hanya diam saja? Tenang saja, ya? Bagus sekali, Ayu. Begitu sepupumu menyelesaikan masalahnya, aku akan segera menikahimu. Aku akan menjadikanmu ibu Hendra yang sah. Ya, terima kasih, Bapak Doni. Maksudku, sepupu. Sama-sama. Baiklah, kalian berdua pulang dulu. Aku akan mengajak Ayu untuk bertemu dengan beberapa teman lamaku. Kalau begitu, kami serahkan pada Bapak Doni. Jangan khawatir, dengan aku Doni yang menanganinya, krisis grup Hendra besok pasti akan beres. Ayu, kamu harus menjaga sepupumu. Jangan khawatir, Hendra. Aku yang urus. Bodoh. Nanti, aku bisa pergi dengan Rio, membawa uang yang kamu berikan pada kami, dan menghilang jauh dari sini. Siti, apa aku harus selalu bertemu denganmu di mana-mana? Menyebalkan sekali. Hendra, jangan hiraukan mereka. Kita punya urusan yang lebih penting. Tenang, Ayu. Dengan sepupumu di sini, mari kita lihat bagaimana Siti ini bisa membuat masalah. Siti, jadi kamu mencoba menjatuhkan keluarga Hendra, kuberitahu kamu, itu mimpi. Oh, benarkah? Kamu tahu ini siapa? Doni dari lingkaran angkasa. Bapak Doni, ketika dia bertindak di lingkaran angkasa, seluruh industri berguncang. Jadi kamu Doni? Kamu Doni dari kota angkasa? Tentu saja. Sudah takut? Sekarang Bapak Doni sudah datang untuk mendukung keluarga Hendra. Aku sudah tidak sabar melihatmu jatuh. Jadi kamu Doni yang terkenal itu. Takut? Kamu tidak tahu? Doni, bagaimana kabar ayahmu? Dia baik-baik saja. Sangat merindukanmu, Pak. Sebenarnya, ayahku juga bilang, saat aku kembali ke kota angkasa, aku harus membawamu kembali ke kota angkasa bersamaku. Dia bilang kalian berdua harus bertemu kembali dengan baik. Usiaku yang sudah senja ini, entah berapa lama lagi tersisa. Aku memang harus pergi menemui teman lamaku. Bapak Guntur akan berumur panjang, aku yakin. Aku sudah menyiapkan spesialis terbaik untuk saat kita kembali ke kota angkasa untuk membantumu memulihkan tenaga. Doni, kamu sangat baik. Kalau dulu kamu tidak mempertaruhkan nyawa melindunginya, ayahku pasti sudah meninggal. Itu hal kecil yang bisa kulakukan. Aku besar di keluarga Siti. Aku selalu menganggap Siti sebagai saudariku sendiri. Jangan khawatir. Sekarang aku sudah kembali, tidak ada yang akan menyentuhnya. Siti, sudah lama tidak bertemu. Doni, aku dan Joko sebenarnya mau jemput kamu di bandara, tapi kamu sudah datang sendiri. Jadi, kamu bikin kami sia-sia datang ke sana. Maaf, salahku. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu Bapak Guntur, jadi aku ganti penerbanganku di menit terakhir. Aku tidak sempat memberitahu kalian. Jadi, bagaimana kamu mau ganti rugi padaku? Nak, Dongfang, aku dengar ada yang menyusahkanmu, jadi aku buru-buru pulang untuk membelamu. Masih mau apa lagi? Ibu. Siti, apa benar yang kudengar ini? Itu Mo Dongfang, bapakmu? Iya. Mo Dongfang, orang penting di industri film kota angkasa. Lihat dirimu, bertingkah seperti belum pernah lihat apa-apa. Bapakmu? Anda adalah idolaku. Jangan panggil aku, Bapakmu. Itu terlalu formal. Seperti yang Siti lakukan, panggil saja aku Doni. Oke, Doni. MH. Halo? Bapak Joko. Hendra mengadakan jamuan di pavilion 4 musim untuk Mo Dongfang, Bapak Mo dari lingkaran angkasa. Apa katamu? Hendra mengadakan jamuan di pavilion 4 musim untuk bapakmu, Mo Dongfang? Oke, aku mengerti. Menarik. Ada yang berani memalsukan diriku? Ayo, Siti, mari kita periksa. Jadi, kamu Mo Dongfang? Wah, itu menakutkan. Takut? Sudah terlambat sekarang. Biar kukatakan sesuatu padamu, 3 tahun yang lalu, saat grup Hendra sedang dalam krisis, Bapak Molah yang datang menyelamatkan. 3 tahun yang lalu, memang Doni yang turun tangan menyelamatkan keluarga Hendra.
Tapi kamu tahu nggak sebenarnya itu karena siapa? Tentu saja karena Ayu. Pasti kamu nggak tahu ya, dia itu sepupu Doni. Betul, sepupunya. Menurutku, dia lebih mungkin sepupu orang ini. Nah, baru masuk akal. Memang bedanya apa, Siti? Sekarang kamu lihatkan perbedaan antara kamu dan Ayu. Ayu adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Sekarang Bapak Doni lagi bantu kita, masih mau memecah belah keluarga kita? Mimpi kali. Hendra, kamu benar-benar menyedihkan. Kamu salah menyembah dewa yang salah. Maksudmu apa? Kalau gitu tanya dia. Aku. Jangan-jangan Joko tahu kalau sepupuku bukan Doni yang asli? Tidak. Aku nggak bisa buang waktu lagi di sini. Joko, udahan deh omong kosongnya. Hendra, mereka udah sekarat. Mereka nggak akan bertahan lama lagi. Nggak layak kita urusi. Ayu benar. Sekarang, kita nggak perlu buang tenaga ngomong sama mereka. Baiklah. Ayo kita pergi. Bapak Doni, buru-buru banget, udah jauh-jauh datang, kenapa nggak ngobrol sebentar? Aku. Kamu pikir kamu siapa? Kalau sepupuku bicara di kota angkasa, seluruh industri hiburan gempar. Kamu pikir bisa menjilat dia? Mimpi. Aku nggak lihat ada yang gempar. Dia malah, suaranya yang gemetar, jangan-jangan karena merasa bersalah. Diam kau! Masa sepupuku merasa bersalah? Hah? Iya. Masa aku merasa bersalah? Cuma, melihat nona muda seperti kamu, nggak pantas aku berdebat. Nggak mau turun ke levelku? Oke. Nah, ada orang lain yang mau ngobrol sama kamu? Siapa? Siapa itu? Doni. Siti, kamu sudah gila? Pria yang berdiri tepat di depanmu itu adalah Muo Dongfang, Bapak Doni. Benarkah? Hendra, pernah dengar cerita tentang yang asli, ketemu yang palsu? Maksudmu apa? Doni, sang asli sendiri. Seharusnya muncul sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani meniru diriku, Muo Dongfang, di sini, di kota sungai, dan melakukan penipuan. Bapak Doni. Si brengsek inilah yang pura-pura jadi kamu. Berani sekali kamu meniru diriku, mengganggu saudariku. Kamu. Mungkinkah? Siti, membawa Muo Dongfang yang asli ke sini? Kita harus bagaimana? Hendra, izinkan aku memperkenalkan secara resmi. Tuan ini adalah orang paling berpengaruh di industri film. Bapak Doni, Muo Dongfang. Tidak mungkin. Kalau dia Muo Dongfang, lalu siapa dia? Kok kamu masih belum sadar juga? Kamu sudah dikibuli sama mereka berdua. Jangan ngomong sembarangan. Masa iya, aku menyewa Bapak Doni palsu untuk menipu Hendra? Hendra, jangan dengarkan kebohongan mereka. 3 tahun lalu, akulah yang mengundang sepupuku untuk membantu grup Huo melewati krisis itu. Ayu, kamu benar. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Hendra, Siti tidak tahan melihatmu bahagia. Jadi, pasti Siti yang sengaja mencari orang palsu untuk datang ke sini dan membuat masalah. Kalian bertiga benar-benar hina. Hendra, aku pasti buta. Sudah jelas-jelas sekarang, dan kamu masih percaya wanita ini. Kamu bodoh sekali, sudah tidak bisa ditolong. Kamu? Tidak. Aku harus ambil uangnya dan pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri. Hendra, abaikan saja mereka. Begitu sepupuku turun tangan, mereka tamat. Benar. Kita pergi dulu. Abaikan saja mereka. Sekarang mau kabur? Sudah terlambat. Minggir. Atau, aku akan menghancurkan perusahaan lu. Menghancurkan perusahaan lu? Baiklah. Mari kita lihat pertunjukanmu. Kamu. Hendra, bawa sepupuku pergi dari sini. Cepat. Dengan begitu, kita masih bisa menyelamatkan grup Huo. Siti, sengaja menahan kita. Dia bahkan mungkin melukai sepupuku. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan grup Huo. Kamu harus mencegah rencananya berhasil. Qin Yue, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh sepupumu sedikit pun. Joko. Tunggu. Ibu. Siti, kau bilang Doni yang kau bawa itu yang asli.
Kalau begitu, buktikan. Maksudmu apa? Aku sudah bersusah payah minta tolong sepupuku untuk membantu grup Hendra. Dan kau masih berani meragukannya? Tahu tidak? Kita pergi dari sini. Sepupu, ayo kita pergi. Ayu, jangan marah. Ibuku tidak bermaksud begitu. Ibu, apa kau sudah hilang akal? Bagaimana bisa kau meragukan Ayu? Sudah lupa. 3 tahun lalu, Ayulah yang memohon pada sepupunya untuk datang menyelamatkan grup Hendra kita. Aku tidak. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Kau hampir membuat Bapak Doni dan Ayu pergi dengan kecurigaanmu. Itukah yang kau inginkan? Aku. Bapak Doni, tolong, izinkan aku meminta maaf atas nama ibuku. Maafkan aku. Sepupu, karena mereka jelas tidak percaya pada kita, ayo kita pergi saja. Sekarang juga. Benar. Kita cuci tangan dari mereka. Ayo pergi. Bapak Doni, kalian tidak boleh pergi. Kalau kalian pergi, grup Hendra tamat. Ayu, cepat, mohonkan pada sepupumu untukku. Bajingan, kalau aku tidak keluar dari sini sekarang, aku tidak akan pernah bisa. Siti. Aku mulai berpikir kau pasti sudah hilang akal saat itu. Bagaimana bisa aku menikahi bodoh tak berotak? Sejujurnya, kurasa aku juga sudah hilang akal saat itu. Tapi untungnya, sekarang aku sudah menyadarinya, belum terlambat. Benar. Kalau saja dia tidak begitu bodoh, bagaimana cerita kita bisa dimulai? Bukankah begitu, Siti? Kau benar. Kalian berdua. Sudah, cukup. Mari kita kembali ke urusan. Kalau tidak, kau akan marah. Kau mau bukti? Ini KTP-ku. Sekarang suruh dia tunjukkan punyanya. Baru kita akan tahu pasti. Kalau KTP-nya tertulis Doni, berarti aku yang palsu. Tunjukkan KTP-mu pada kami. Aku. Jangan-jangan kamu bilang lupa, ya? Iya. Aku lupa. Aduh, sial. Kita benar-benar kacau? Ibu, ini artinya apa? Kok masih belum paham juga? Katanya dia baru pulang dari luar negeri. Masa iya KTP-nya nggak dibawa? Dia pembohong. Nggak mungkin. Ayu nggak mungkin bohong sama aku. Baiklah. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Telepon polisi. Serahkan sisanya pada polisi. Rio. Bodoh. Ayu, kenapa kamu bohong sama aku? Hendra, lepasin aku. Sakit, tahu. Ayu, bilang kalau ini nggak benar. 3 tahun yang lalu, kamulah yang membawa Huo Dongfang untuk menolong keluarga Huo. Karena 3 tahun yang lalu, yang membuat Doni menyelamatkan keluargamu. Bukan dia, Ayu. Tapi aku. Kamu? Masa sih? Jangan bohong sama aku. Aku nggak percaya. Masih belum sadar juga? Hendra, aku sudah lihat banyak orang bodoh, tapi kebodohanmu ini juaranya. Terus kenapa dari dulu nggak bilang? Ini semua salah kamu. Semuanya salah kamu. Sadarlah. Ibu. Siti, ibu tahu salah. Sungguh, tolong, kasih kami jalan keluar. Ibu Hendra, sebenarnya kamu nggak merasa bersalah. Kamu cuma takut. Aku. Ini balasan yang pantas untuk keluarga Huo. Kau Jalang. Kau yang menghancurkan keluarga Hendra dan menjatuhkannya. Kau pantas mati. Kalian yang meremehkan Siti duluan. Sekarang semuanya sudah berantakan. Kok jadi salahku semua? Apa salahku? Aku cuma ingin jadi ibu Hendra. Aku korban sebenarnya di sini. Omong kosong. Kau cuma mau menguras habis keluarga Hendra. Oh, iya. Dia suruh orang itu mengambil 75 miliar rupiah terakhir dari keluarga Hendra. Kembalikan uangnya. Lepaskan aku. Ayu. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau bohong padaku? Itu perlu ditanya? Dia lihat keluarga Hendra tenggelam?
Jadi dia ambil apa saja yang tersisa dan kabur. Kau udah lama berakting, sampai otakmu udah gila. Siti, diam mulutmu. Ada apa? Aku kena urat sarafmu? Sekarang ngamuk? Ayu? Dengan trik menyedihkanmu? Kau cuma bisa menipu orang bodoh seperti Hendra. Aku bunuh kau. Hendra, aku hamil anakmu. Kau tak bisa bunuh aku. Ayu. Apa barusan kau bilang? Kau benar-benar hamil anakku? Sudah 1,5 bulan. Awalnya, aku ingin ini jadi kejutan. Kejutan? Memang, dia hamil. Tapi anaknya mungkin bukan anak keluarga Hendra. Siti, foto-foto ini dari mana? Ayu. Jelaskan ini padaku. Hendra, biar aku jelaskan. Bukan seperti itu kejadiannya. Pasti, Siti. Dia lihat betapa cintanya kita. Jadi dia bayar orang untuk memalsukan foto-foto ini. Pria-pria di foto itu. Aku bahkan tidak kenal satupun dari mereka. Hendra. Oh, begitu? Pas banget waktunya. Nah, soal pria-pria di foto ini, aku sudah mengundang semua istri mereka untuk datang ke sini hari ini. Menurut perhitunganku, mereka seharusnya tiba sebentar lagi. Kamu. Di mana Jalang itu? Itu dia. Dia menggoda suamiku. Aku bunuh dia. Dasar bodoh, menggoda suami orang. Kamu akan dapat balasanmu. Siti, kenapa kamu bisa begitu kejam? Aku membantu ketiga istri ini untuk mengungkap perusak rumah tangga si bodoh itu. Itu kan perbuatan baik? Masa dibilang kejam? Kamu? Maksudmu apa? Nona Siti tunangannya dicuri sama kamu, jadi dia bantu kami karena kasihan. Betul. Dasar Jalang tak tahu malu. Menggoda satu pria ke pria lainnya. Hari ini, kami akan memberimu pelajaran yang takkan kamu lupakan. Itu kan Ayu? Yang selingkuh sama aktor hebat, Hendra, di malam pernikahan mereka, harimau tak bisa mengubah belangnya. Maling satu pria ke pria lainnya, kerjanya cuma menggoda pria yang sudah beristri. Kasihan Bapak Hendra. Untuk Jalang seperti dia mungkin akan bangkrut. Ngapain kasihan? Asa pasti ada apinya. Pria seperti apa yang mudah digoda begitu? Dia juga bukan pria idaman. Menurutku mereka cocok saja dan jangan ganggu kita-kita yang lain. Aku akan jadi ibu Hendra di masa depan. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Lihatlah dirimu sendiri. Keluarga Hendra hampir runtuh, tapi kamu masih bermimpi menikah dengan orang kaya? Bodoh. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Bukan setiap pria bisa seenaknya kamu rebut. Para ibu, copot bajunya. Mau apa kalian? Bodoh. Tunggu saja sampai aku potong semua rambutmu. Lihat nanti kamu masih bisa menggoda siapa-siapa. Hendra, selamatkan aku. Aku sedang mengandung anakmu. Bagaimana kamu bisa diam saja membiarkannya menganiaya aku seperti ini? Apa kamu masih laki-laki? Berhenti. Pergi dari sini. Hendra, aku tahu kamu masih peduli padaku. Walaupun aku melakukan hal-hal yang menyakitimu, aku masih mengandung anakmu. Putraku. Apa yang sudah terjadi ya sudah. Walaupun dia menipuku, aku tetap bertanggung jawab atas anak yang dikandungnya. Jadi sepertinya aktor hebat, Hendra, sungguh menikmati ditipu untuk membesarkan anak orang lain, ya? Diam mulutmu. Anak dalam kandungannya itu milikku. Hendra, perutku sakit. Cepat, bawa aku ke rumah sakit. Ayu, tahan ya. Siti,
Semoga kamu mati dengan menyedihkan. Kamu cuma membiarkan mereka pergi semudah itu? Bukannya kamu punya bukti? Apa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Aku ingin melihat Hendra menikam dirinya sendiri. Biarkan dia merasakan rasa sakit yang lebih besar dari sebelumnya. Nanti kalau sudah lebih lama, kita akan pergi untuk melakukan amniosentesis. Kalau anak ini memang milikku, aku akan bertanggung jawab. Hendra, kamu masih tidak percaya padaku? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku akui, tentang sepupuku itu, aku berbohong padamu. Tapi untuk hal-hal lainnya, bayi ini milikmu, aku bersumpah. Kuharap kamu mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, 5 juta yang dicurangi sepupumu dariku itu, suruh dia kembalikan. Sekarang, Aku akan pastikan dia membayarmu kembali. Hendra, jangan marah lagi ya. Mulai sekarang, tidak ada rahasia lagi. Aku janji. Hendra, aku lapar banget. Aku mau kamu buatkan sup spesialmu, ya? baiklah. Aku pulang dan buatkan untukmu. Hendra ini terlalu larut akting, sampai hilang akal. Dia benar-benar percaya semua omonganku. Dan dia masih berpikir akan dapat uangnya kembali. Lucu sekali. Ayu, akhirnya kamu menghubungiku. Dasar bodoh. Kamu kabur dan meninggalkanku untuk mati. Dan sekarang kamu berani bertanya? Ah, yang bener aja. Dengar, kupikir si idiot Hendra akan menjagamu. Lagi pula, kalau kita ketahuan, kita berdua tamat. Oh, iya. Bayinya baik-baik saja? Jangan khawatir. Bayinya baik-baik saja. Kamu di mana? Jemput aku sekarang. Dengan 5 juta itu, hidup kita sudah terjamin. Aku di tempat biasa kita. Hari ini rezekiku luar biasa. Datang saja ke sini. Aku menang lagi. Bayar, bayar. Ayu, kamu tadi di mana? Hendra, kamu benar-benar bodoh. Aku bilang bayi yang kukandung adalah anakmu. Dan kamu benar-benar percaya. Oh, iya. Uang 75 miliar rupiah itu. Anggap saja sebagai kompensasimu untukku. Selamat tinggal untuk selamanya. Tidak. Itu tidak mungkin. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Ayu, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Bapak Hendra, seseorang sedang bad mood. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Dikhianati oleh orang yang kamu percayai. Bagaimana rasanya? Kamu juga harus merasakannya. Aku. Hendra, ketika Siti baik padamu, kamu menganggapnya biasa saja. Sekarang kamu penuh penyesalan. Sudah terlambat. Aku menyesal? Bagaimana mungkin aku menyesal? Dia sudah mengkhianatiku sejak lama, dan mendekatimu. Ayu adalah cintaku. Ya, Ayu adalah cinta sejatiku. Jadi, di mana dia sekarang? Dia tahu kamu sudah tamat, dan kabur. Kamu pikir, dia akan tetap bersamamu melalui semua ini? Ayu tidak seperti itu. Jangan bicara omong kosong. Dia pasti meminta uang pada sepupunya. Ya, dia pasti sedang meminta uang pada sepupunya. Kamu tidak mau menerima kenyataan. Diam. Joko, lambat laun kamu pasti akan melakukan kesalahan. Siti tidak lain adalah wanita pendendam dan beracun. Jika kamu tetap bersamanya, lambat laun, kamu akan berakhir sepertiku, kehilangan segalanya. Jika hari itu benar-benar datang, aku akan menerimanya. Sayangnya,
hari itu tidak akan pernah datang untukku. Joko, semua pria bisa melakukan kesalahan. Hendra, bahkan sekarang, kamu masih tidak menyadari kesalahanmu, masih saja berdalih. Kamu menyedihkan. Aku tidak salah. Kamu yang menyedihkan. Kamu pikir, Joko, menyukaimu karena dirimu? Dia mengincar koneksimu. Kamu pikir Joko suka sama kamu karena siapa dirimu? Dia tertarik padamu karena koneksimu? Aku nggak percaya kalau dia tipe orang kayak gitu, dan aku mau kasih dia kesempatan, bahkan kalau aku akhirnya kalah, aku, Siti, nggak akan nyesal. Kamu, Siti, makasih udah percaya sama aku, dan jangan khawatir, kali ini aku nggak akan bikin kamu kalah. Joko, kalau suatu hari nanti kamu nggak cinta lagi sama aku, kamu harus bilang langsung ke aku nggak akan nyalahin kamu. Kita bisa pisah dengan baik. Jangan ngomong sembarangan. Hari itu nggak akan pernah datang. Aku percaya sama kamu. Bodoh kecil. Kalau kamu berani menghina Siti lagi, aku akan sobek mulutmu. Kamu, Siti, aku salah, aku beneran salah, tolong, kasih aku kesempatan lagi, aku nggak mau masuk penjara, tolong. Kalau kamu nggak masuk penjara, aku nggak akan puas. Kamu tahu aku, Siti, nggak mau dizolimi. Kamu? Tapi sebelum kamu masuk penjara, aku bisa ajak kamu cari Ayu dan sepupunya itu, biar kamu bisa balas dendam. Kamu mau lakukan itu karena baik hati? Enggak. Aku cuma senang lihat anjing-anjing saling terkam. Terserah kamu mau ikut atau enggak. Joko, ayo pergi. Baiklah. Aku ikut sama kamu. Bagus. Aku ikut denganmu. Sayang, kamu pintar sekali. Kamu tahu harus membersihkan grup Hendra sebelum kita pergi. Hendra itu merusak kesempatanku menjadi sosialita kaya. Dia benar-benar menyia-nyiakan tahun terbaik dalam hidupku. Aku pantas mendapatkan semua ini. Oke, hari ini aku akan menggunakan uang si idiot itu untuk bersenang-senang. Oh, iya, aku lupa memberitahumu. Itu bukan sepupunya, itu kekasihnya. Bayi di perut Ayu adalah miliknya. Kamu bodoh. Aku akan membunuhmu. Hendra, bagaimana kamu menemukanku di sini? Ayu, kamu menghancurkan hidupku, dan kamu di sini bersenang-senang? Mau apa kamu? Aku akan mengakhiri hidupmu. Hendra, kamu pikir kamu masih aktor hebat yang tak tersentuh itu? Sekarang kamu cuma anjing liar. Memanggilnya anjing adalah penghinaan bagi anjing. Dia bahkan tidak pantas jadi anjing. Bilang dia anjing aja udah ngehina semua spesies anjing. Dia lebih parah dari anjing. Ayu, kau curi uangku, kau mainin perasaanku, kau akan dapat balasanmu. Karma. Yang aku tahu cuma satu, uang adalah kekuatan. Kau, Hendra, cuma mantan yang udah bangkrut yang sebentar lagi masuk penjara. Berani-beraninya si pecundang kayak kau ngomong soal karma sama aku, menyedihkan banget. Betul, aku toh akan masuk penjara, tapi aku nggak akan biarin kau enak-enak. Kau pikir bisa lawan aku? Siti, tolong, kau harus bantu aku. Ngapa aku harus bantu kau? Drama saling sikut begini, justru hiburan favoritku. Masih berani minta tolong? Aku bunuh kau. Hendra, bahkan Siti nggak mau bantu kau. Saat ini, kau cuma tikus yang semua orang pengen gebuk, kan? Mending mati cepat daripada nanti. Kalau dia mati gitu aja, bukannya malah bikin dia enakan. Siti, maksudmu apa? Perseteruan antara kau sama dia, aku nggak akan ikut campur. Tapi antara aku sama kau, aku nggak pernah bilang akan lepaskan kau. Biarin aja kami pergi, dan kami akan langsung ninggalin kota sungai. Kau nggak akan lihat kami lagi. Jadi kau bisa hidup bahagia selamanya? Itu terlalu mudah buat kau. Kau tahu, walaupun bukan karena aku, Hendra juga pasti selingkuh sama cewek lain. Jadi, kau nggak bisa salahin aku. Ayu, game over. Sekarang,
Aku akan bikin kau bayar harga atas apa yang sudah kau lakukan. Siti, kau si bodoh kecil. Aku bunuh kau. Bawa dia, dan serahkan ke para pembenci yang udah kejar-kejaran dia. Untuk yang satu ini, aku yakin polisi akan senang banget dengar semua kejahatannya. Bawa mereka pergi. Siti, lepasin aku. Dan kau. Untuk bukti penghindaran pajakmu, audit sudah mengonfirmasinya. Kau bisa habiskan waktu di penjara buat merenungi kesalahanmu. Nikmati saja waktumu di penjara sambil merenungi kesalahanmu. Pengadilan sudah memutuskan. Hendra, atas kasus penghindaran pajak, dihukum penjara 5 tahun, ditambah denda puluhan miliar rupiah. Itulah yang pantas dia dapat. Sejak dia mulai berkomplot melawanku, seharusnya dia sudah tahu ini akan terjadi. Akhir seperti ini. Ibu Hendra, untuk membantu Hendra, dan membayar denda itu, menjual semua asetnya. Sekarang setiap proyek di grup hijau adalah milikku, bunga sekarang milik keluarga Lu. Selamat ya. Tapi kenapa aku tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan? Apa yang harus kulakukan? Lalu, apa yang bisa membuatmu bahagia? Siti, jadilah pacarku. Sudah berakhir. Grup Hendra sudah hancur. Putraku sudah hancur. Hah? Semuanya sudah berakhir. Semuanya hilang. Hei, aku kenal dia. Dia ketua grup hijau. Ibu Hendra. Apa? Maksudmu aktor Hendra itu, yang suka menindas dan menipu? Betul. Hendra memang keji, tapi Ibu Hendra ini juga bukan orang baik. Kalau bukan karena dia membiarkan, tidak akan banyak orang yang terluka. Yah, serang dia. Ada apa di sana? Bukan urusan kita. Ayo pergi. Siti, jangan berani-berani pergi. Siti, jangan pergi. Lepaskan aku. Siti, ayo kita pergi dari sini. Aku mohon padamu. Aku mohon, kasihanilah Hendra. Dia satu-satunya putraku. Jadi dia satu-satunya putramu. Tapi orang tuaku hanya punya aku sebagai putri mereka. Saat kau menyakitiku, pernahkah kau memikirkan itu? Dia satu-satunya putramu, dan kau memanjakannya. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk membiarkan perbuatan jahatnya dan membenarkannya menyakiti orang lain. Aku selalu bilang, yang kuinginkan hanyalah keadilan. Soal keadilan ini, kalau kau tidak memberikannya padaku, aku akan mengambilnya sendiri. Ini salahku. Ini semua salahku. Kalau saja di malam pernikahan kami aku bisa menghentikannya, hal-hal ini tidak akan sampai ke titik ini. Tapi dia sudah dihukum. Ayu menipunya, dan dia masuk penjara. Untuk membayar denda, aku menjual semua aset keluarga Hendra. Apalagi yang kau mau? Ibu Hendra, kau masih belum mengerti. Seseorang tidak jahat hanya karena mereka melakukan beberapa kesalahan. Mereka jahat karena di dalam hati. Sampai ke intinya, mereka memang bukan orang baik dari awal. Dan putramu, Hendra, semua yang dia alami, dia yang mengundangnya sendiri. Itu semua karma. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Benar, sifat manusia pada dasarnya jahat. Beberapa orang memang terlahir sebagai bibit buruk. Ya, sejak Hendra debut, dia sudah melakukan banyak hal buruk. Tapi berkat latar belakang keluarganya yang kuat, semuanya mudah ditutupi. Dia bahkan menciptakan hype, membuat kita semua salah mengira bahwa dia adalah pria sejati, menjijikkan. 5 tahun di penjara, kehilangan beberapa aset, dia terlalu mudah lepas. Cukup, putraku bukan datar untuk dinilai oleh kalian. Cukup. Putraku bukan orang yang bisa kau kritik. Beraninya kau membentak kami? Apa kau masih mengira dirimu ketua grup hijau? Benar, kami ini cuma orang biasa, tidak takut padamu. Ibu Hendra, kau masih belum mengerti.
Kamu tidak pernah menganggap orang lain setara dengan dirimu sendiri, seperti yang pernah kau katakan padaku. Kau bilang bahwa di lingkaran ini, siapa yang paling kuat dialah yang buat aturan. Tapi kenyataannya, keadilan ada di dalam hukum dan di hati orang. Cukup, Siti. Aku bertanya padamu, bisakah kau membantu Hendra? Tidak. Kamu? Kenapa aku harus membiarkan orang yang pernah menindasku bebas begitu saja? Siti, kau bodoh. Kau akan mati dengan menyedihkan. Ibu Hendra, kalau aku dengar satu lagi hinaan keluar dari mulutmu tentang Siti, aku tidak akan ragu untuk memasukkanmu ke penjara bersama putramu. Aduh. Sayang, kapan kamu mau belikan aku tas desainer? Aku sudah lama menginginkannya. Itu tergantung penampilanmu. Jahat banget sih kamu. Dari mana datangnya pengemis kotor ini? Bau sekali. Ayu, ini semua salahmu, bodoh. Aduh, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aduh. Siapa sangka Bapak Joko kita bisa masak seenak ini. Harus pastikan calon istrimu bahagia. Itu juga penting, loh. Siti, maukah kau menjadi istriku? Aku mau. Terima kasih banyak. Perbuatan baik dibalas. Siti. Karma. Ini karmaku. Sederhana saja. Barusan? Kalau pengemis lain, aku akan biarkan saja. Tapi Ayu, dia tidak pantas dapat itu. Pas banget waktunya. Besok kita urus perceraian. Ambil ini 300.000 rupiah dan urus surat nikah kita. Pas banget, besok kita cerai. Ambil ini 300.000 rupiah dan urus surat nikah. Baik. Syarat satu-satunya saya adalah kamu pergi tanpa apa-apa. Ada keberatan? Karena kamu setuju, tanda tangani. Siti, aku menyesal. Sayang sekali. Tidak ada obat ajaib untuk penyesalan. Kuharap kamu gunakan waktumu di dalam untuk memulai hidup baru, dan mulai dari awal. Siti. Dulu kamu sangat mencintaiku. Kenapa sekarang kamu bisa begitu dingin? Ya, benar. Dulu, aku mencintai pria yang ada di lokasi syuting, sabar menjelaskan adegan padaku. Yang, saat aku sakit, akan memberiku obat tanpa sepatah kata. Yang, saat aku dimarahi sutradara itu, akan berusaha menghiburku Hendra. Sayangnya Hendra itu sudah lama mati. Hendra yang mencintaiku mati di malam itu, kalian semua bersekongkol melawanku di malam pernikahan kita. Pria yang berdiri di hadapanku sekarang tidak berarti apa-apa bagiku, hanyalah seorang yang egois, pengecut, dan orang asing yang bodoh. Mengapa aku harus menunjukkan belas kasihan kepada orang asing yang sama sekali tidak dikenal? Oh, dan satu hal lagi. Aku kesini bukan cuma untuk urusan perceraian. Ada hal lain yang ingin ku sampaikan. Aku akan menikah. Apakah itu Joko? Ya. Dia pria yang baik. 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Hendra, aku harus berterima kasih padamu karena tidak menikahiku dulu, itu memungkinkanku bertemu dengan orang yang benar-benar cocok untukku. Siti,
Sudah kubilang aku menyesal, Siti. Sudah selesai. Ya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Joko, putriku, sekarang ada dalam perawatanmu. Ayah, aku janji. Aku bersumpah akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menghormatinya dan melindunginya. Hei, Siti, aku bersumpah, aku, Joko, akan menghargaimu melebihi segalanya. Menghormatimu, melindungimu, dan menyayangimu. Ayolah, bangunlah. Ayolah. Kemarilah. Sayang. Ayolah. Ah, aku lelah sekali, sayang. Duduklah. Aku tahu kamu lelah, sayang, tapi kamu masih perlu makan sebelum tidur, silakan makan. Makanlah. Aku pulang. Aku kelelahan, sayang. Budi lagi buru-buru mengejar deadline dan membuat kami begadang semalaman. Kemarilah. Biar aku pijat ototmu yang tegang. Tahan sebentar lagi, syutingnya hampir selesai. Istriku akan menjadi aktris terbaik dengan film ini. Kuharap begitu, sayang. Biar aku pijat ototmu yang tegang. Sekarang, mari kita cari tahu siapa yang akan membawa pulang penghargaan Golden Iris tahun ini untuk aktris terbaik dan pemenangnya adalah Siti. Terima kasih banyak atas cinta dan dukungan kalian semua. Mulai dari sini, aku akan terus mengasah kemampuanku, dan dengan penampilan yang lebih baik serta karya yang lebih luar biasa, aku akan membalas semua yang telah mendukungku. Terima kasih. Apa ini? Buka saja lihat. Kamu mau kasih aku separuh sahammu di Media Bintang? Apa yang punyaku juga punyamu? Kita satu tim? Gak takut aku kabur bawa semua uangmu? Silakan saja. Kalau gitu, aku cuma perlu cari uang sebanyak-banyaknya, sampai kamu nggak mau kabur. Oke, sekarang aku yang jadi elang, aku datang. Elangnya sudah menangkapmu. Elangnya menyerah. Elangnya menyerah. Kalian berdua anak ayam kecil terlalu kuat. Lagi main apa? Si elang sudah menculik ibu dan sedang kabur. Ayo tangkap aku. Turunkan aku. Oke, ayah butuh istirahat. Kalian berdua main sendiri dulu sebentar. Joko, lihat dirimu sejak punya anak, kelakuanmu sudah tidak seperti CEO lagi. Kau selalu nuruti putrimu, nuruti putramu. Dan jangan lupa, Apa? kau juga selalu nuruti istrimu. Sayang. Ayo kita pergi liburan. Boleh juga. Sayang. Ayo kita jalan-jalan. Boleh. Ibu, ayah tadi,
sengaja menggelitiku. Ayah jahat. Mau ibu memukul pantatnya? Iya. Maaf, aku tidak akan mengulanginya, janji. Ibu, perutku agak lapar. Ibu, cariin kita tempat makan. Sayang, ada apa? Ibu. Mau lihat? Bukan apa-apa, cuma tiba-tiba melihatnya. Terasa agak aneh, hanya itu saja. Itu dia. Benar-benar dia. Bos, ada apa ini? Minyak kau tumpah? Kuahnya muncrat ke kakiku. Panas? Maaf sekali. Akan saya bersihkan sekarang juga, mie hari ini. Gratis. Aku minta maaf. Pemilik, ada apa? Kamu baru saja menumpahkan mieku? Kuahnya muncrat ke seluruh kakiku? Saya minta maaf. Saya akan membersihkannya sekarang. Mie hari ini, gratis. Maaf. Siti. Satu mangkok mie andalanmu. Oke. Akan segera kumasak untukmu. Hei, pemilik. Bagaimana dengan prinsip siapa cepat dia dapat? Mie-ku mana? Maaf. Kami tutup hari ini. Silakan pergi ke warung mie lain. Saya benar-benar minta maaf. Mohon maklum. Sudahlah, sialan. Siti. Tunggu sebentar. Akan segera kumasak untukmu. Sayang, aku. Aku ikut denganmu. Tidak usah. Tetaplah di mobil bersama anak-anak. Aku akan segera kembali. Baik. Siti, coba rasakan. Kamu kesini untuk menertawakanku, ya? Aku tadinya mau, tapi melihatmu sekarang, rasanya jadi sia-sia. Bagaimana kabarmu? Memangnya urusanmu? Pasti hidupmu enak banget. Menikah dengan Joko, menjadi aktris terbaik. Dibenci semua orang. Jadi kamu datang ke sini hari ini cuma untuk pamer, untuk bilang padaku betapa buruknya hidupku? Lumayan jago masak mie. Siti, katakan padaku, pernahkah kamu, walau sedetik, menyesalinya? Satu-satunya yang ku sesali adalah pernah mengenalmu. Tanganku mulai dingin. Kalau begitu, hangatkan saja untukku. Kudoakan yang terbaik untukmu. Sayang, mulai sekarang, jangan urusi sampah macam ini, tidak layak waktumu, dan cuma akan mengotori matamu. Hidupku sudah lama tidak butuh doa dari orang yang tidak penting sejak lama. Karena aku sudah punya kebahagiaan terbesar di dunia.